Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ronaldo bungkam orang-orang tolol di Piala Dunia. Roy Keane memuji performa Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2022. Gol Cristiano Ronaldo ke gawang Ghana mengantarkannya masuk buku rekor. Dia menjadi pemain pertama yang bisa mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Ia menilai CR7 telah membungkam kritikus yang disebutnya tolol. Dia bisa membungkam beberapa orang, semua orang tolol yang mengkritiknya. Saya beruntung telah bermain bersamanya dan senang bisa menontonnya malam ini, ujar Roy Keane. Federasi Denmark beneran mau tinggalkan FIFA? Federasi sepak bola Denmark dikabarkan akan meninggalkan FIFA sebagai sikap protes sepanjang Piala Dunia 2022. Presiden Federasi Jesper Moller siap berunding dengan federasi lain untuk membahas langkah hukum. Hal itu kemudian diluruskan Kepala Komunikasi Federasi Jacob Hoijer menyebut beberapa media membuat kesalahpahaman. Beberapa media membuat kesalahpahaman bahwa DBU akan mundur dari FIFA. Bukan itu yang dikatakan di konferensi pers. Kami hanya kritis, tidak puas, dan tidak mendukung Presiden FIFA untuk saat ini, ujar Hoijer. Van Gaal ke Belanda, jangan harap jadi juara dunia kalau mainnya begini. Louis van Gaal mewanti-wanti Belanda soal harapan untuk menjuarai Piala Dunia 2022. Van Gaal memperingatkan timnya untuk menaikkan level permainan. Van Gaal tidak puas dengan performa Belanda. Dia menilai Belanda tidak akan punya harapan untuk jadi juara Piala Dunia 2022 kalau tidak segera berbenah. Kami tidak main bagus dalam hal penguasaan bola dan itulah masalah kami. Kalau mau jadi juara dunia, kami harus banyak berbenah, ujar Van Gaal. Besarnya tanggung jawab Kylian Mbappe di Piala Dunia 2022. Prancis dihantam badai cedera saat berlaga di Qatar. Kylian Mbappe ditegaskan memang memikul tanggung jawab besar. Mbappe diharapkan bisa tetap menjaga tim bisa tampil bagus. Pemain tengah Prancis Matteo Guendouzi mengakui hal itu. Dia menyebut hal itu sebagai suatu hal yang wajar. Dia memikul banyak tanggung jawab di atas lapangan. Dia pemain luar biasa, semua orang tahu itu. Jadi itu sangat wajar, kata Matteo Guendouzi. Tahan imbang Inggris, Amerika Serikat beri sinyal sebagai underdog terkuat di Piala Dunia 2022. Timnas Amerika Serikat berhasil menahan imbang salah satu unggulan juara dunia Inggris. Menurut gelandang AS, Yunus Musa, hasil imbang ini akan menjadi sinyal agar tim-tim lain tak meremehkan kekuatan timnya. AS bahkan mampu menciptakan peluang lebih banyak dengan total 10 tembakan berbanding 8 yang dicatatkan Inggris. Itu adalah penampilan yang sangat bagus. Ada bagian dalam permainan di mana kami memiliki kontrol dan kami menekan Inggris di area mereka sendiri, ujar Musa. AC Milan bertekad bajak wonderkid Barcelona ini. Ada kabar kurang baik datang bagi Barcelona. Wonderkid mereka Alejandro Balde dilaporkan kini masuk dalam radar AC Milan. Milan tertarik merekrut Balde sebagai pesaing Theo Hernandez. Theo bisa dikatakan pemain kunci Milan. Namun Milan tidak memiliki pesaing yang bagus untuk sang bek. Mereka tahu kontrak Balde akan berakhir di tahun 2024, jadi mereka mencoba untuk meyakinkannya untuk pindah di tahun 2023 nanti. Jadi mereka bisa mendapatkan jasa Balde dengan harga yang terjangkau di musim panas nanti. Fabrizio Romano, Victor Osimhen ke MU di Januari 2023? Kayaknya enggak deh. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar rumor ketertarikan Manchester United terhadap Victor Osimhen. Ia menyebut bahwa transfer itu kemungkinan tidak akan terjadi di musim dingin nanti, karena Napoli sama sekali ogah berpisah dengan sang striker. Napoli tidak berminat menjual Osimhen di tengah musim, karena jasanya masih dibutuhkan I Parthenope.
Mereka bahkan siap menolak tawaran di atas 100 juta euro untuk jasa Osimhen di musim dingin nanti. Jadi prioritas MU, PSV Eindhoven naikkan mahar Cody Gakpo. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Cody Gakpo di musim dingin nanti nampaknya akan menemui kendala besar. Football International mengklaim PSV Eindhoven akan menaikkan harga jual sang pemain. Awalnya mereka mau menjual Gakpo di angka 45 juta euro, namun setelah melihat penampilannya di Piala Dunia, raksasa Belanda itu menaikkannya menjadi 60 juta euro. Ini disebabkan performa Gakpo di Piala Dunia sangat bagus bersama timnas Belanda dan sudah mencetak 2 gol. Erik ten Hag bisa kena nasib malang kalau Manchester United dijual. Meskipun penjualan Manchester United merupakan hal yang menyenangkan bagi para pendukung, itu mungkin tidak sama dengan yang dirasakan Erik ten Hag. Ten Hag baru saja ditunjuk menjadi pelatih Manchester United pada awal musim ini. Akan tetapi dengan penjualan Manchester United, Ten Hag bisa saja kehilangan posisinya. Hal tersebut disampaikan oleh mantan bek Manchester United Paul Parker. Menurut Parker, pemilik baru setan merah bisa saja menendang juru taktik asal Belanda itu dari jabatan pelatih. Pasalnya pemilik baru Manchester United mungkin memiliki rencana tersendiri dengan Manchester United. Mendadak laris di bursa transfer, Adrien Rabiot tidak jamin bakal bertahan di Juventus. Rabiot musim ini menjadi salah satu pemain andalan Juventus. Kecermelangan Rabiot berlanjut di Piala Dunia 2022. Sang gelandang menunjukkan aksi yang ciamik saat Prancis mengalahkan Australia. Alhasil ada banyak klub yang mendadak tertarik pada sang gelandang. Rabiot membeberkan bahwa ia masih belum tahu apakah ia akan bertahan atau pergi dari Juventus. Ia menyebut bahwa saat ini fokus utamanya adalah Piala Dunia dan ia tidak mau memikirkan hal lain yang bisa merusak konsentrasinya. Keputusan Gareth Southgate cadangkan Phil Foden dipertanyakan. Sebuah kritikan diberikan Micah Richards kepada Gareth Southgate. Ia menilai manajer timnas Inggris itu membuat kesalahan besar dengan tidak memainkan Phil Foden di pertandingan melawan Amerika Serikat. Di laga ini, The Three Lions mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Amerika Serikat. Sang playmaker Mason Mount kesulitan untuk membuat peluang-peluang berbahaya di laga ini. Menurut pandangan Richard, Foden seharusnya dimasukkan menggantikan Mount yang menilai sang playmaker bisa memecah kebuntuan yang dialami The Three Lions. Luis Diaz punya keinginan bermain untuk klub Spanyol. Pemain Kolombia itu telah menjadi bintang sejak kedatangannya di Anfield pada Januari dan tampaknya akan memainkan peran kunci dalam tim asuhan Jurgen Klopp di tahun-tahun mendatang. Namun komentarnya mengenai kemungkinan pindah ke Spanyol mungkin membuat khawatir beberapa pendukung Liverpool. Dia menyatakan ada klub Spanyol tertentu yang selalu menarik perhatian keluarganya. Saya ingin bermain untuk klub Spanyol yang selalu menarik perhatian keluarga saya, tapi itu lebih merupakan mimpi anak-anak, katanya. Harry Maguire masih pede bisa beri dampak besar bagi Manchester United. Kapten Manchester United Harry Maguire memberikan komentar terkait masa-masa sulit yang harus dihadapi di skuad Red Devils pada musim ini. Maguire menegaskan bahwa dia belum menyerah untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Maguire mengaku yakin masih bisa memberikan dampak dengan kualitas yang dia miliki. Saya sangat yakin dengan kemampuan sendiri. Saya ingin bermain setiap minggu untuk klub saya, jadi saya akan berjuang untuk kembali ke tim, ujar Maguire. Napoli berminat boyong Adama Traore secara gratisan. Kontrak Adama Traore bersama Wolverhampton Wanderers akan habis pada Juni tahun depan. Situasi itu pun coba dimanfaatkan oleh Napoli untuk memboyong sang winger ke Stadion Diego Armando Maradona dengan status gratisan. Traore bisa menjadi suntikan amunisi baru yang berharga bagi Napoli dan klub pun bisa mengalokasikan dana belanja mereka untuk merekrut pemain lain yang memiliki valuasi tinggi. Traore diklaim bakal menjadi opsi apabila Hirving Lozano meninggalkan Naples di musim panas tahun depan.
Dua kiper veteran yang jadi sumber inspirasi Andre Onana. Andre Onana merupakan kiper nomor 1 Kamerun di Piala Dunia 2022. Untuk bisa menjadi seperti sekarang, Onana mengakui belajar dan mendapatkan inspirasi yang banyak dari dua kiper veteran. Kiper veteran pertama yang jadi sumber inspirasinya adalah Samir Handanovic. Kemudian kiper kedua adalah Manuel Neuer. Neuer tak pernah jadi dekat dengan Onana. Namun kesuksesan dan kehebatan kiper Bayern Munchen itu telah menuntunnya untuk bisa menjadi sepertinya. Sementara itu, Onana cukup beruntung bisa belajar langsung dari Handanovic sebab keduanya adalah pemain yang kini membela tim yang sama, Inter Milan. Raphael Varane bakal starter di laga Prancis versus Denmark. Ada kabar baik bagi timnas Prancis jelang laga lawan Denmark. Bek andalan mereka, Raphael Varane, dipastikan bakal tampil di laga ini. Varane datang ke Qatar dalam kondisi yang kurang fit. Ia baru saja pulih dari cedera sebelum berlaga di laga ini. Ia tidak dimainkan saat melawan Australia di pertandingan pembuka. Desa menilai sang bek belum siap untuk bermain, namun kondisi sang bek semakin membaik dari hari ke hari, sehingga Desa menilai sang bek dinilai siap untuk kembali ke atas lapangan. Didier Deschamps sudah memutuskan Varane akan tampil sejak awal di laga ini. Matteo Guendouzi sebut Antoine Griezmann sebagai pemain serba bisa. Matteo Guendouzi membahas ketidakpastian taktik Les Bleus setelah daftar cedera yang terus meningkat di tim. Dengan beberapa pemain mengambil peran baru termasuk Antoine Griezmann. Antoine Griezmann mengambil peran di lini tengah dalam pertandingan Selasa lalu melawan Australia dan ditugaskan untuk turun lebih dalam untuk memenangkan bola kembali serta mengatur serangan. Dan menurut Matteo Guendouzi, penyerang Atletico Madrid itu adalah seorang pemain serba bisa yang bahkan menurutnya juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Simeone puji performa impresif Joao Felix di Piala Dunia 2022. Atletico Madrid dikabarkan kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Joao Felix selama 3 tahun ia bergabung dengan klub ibu kota Spanyol. Namun di perhelatan akbar sepak bola dunia, pemain internasional Portugal tersebut memulainya dengan penampilan impresif yang membantu kemenangan timnya dan membuat pelatih Diego Simeone memberikan pujian padanya. Saya melihat penampilannya sangat baik, ini adalah turnamen ideal untuknya. Singkat, di mana Anda bisa melihat keindahan, kecepatan, di mana Anda bisa jatuh cinta dengan pemain sepertinya, ujar sang pelatih. Pedri coba menggoda Marco Asensio untuk gabung Barcelona. Kontrak Asensio akan habis pada akhir musim depan, meskipun dia telah menekankan keinginannya untuk menandatangani perpanjangan. Dengan kontrak baru yang belum ada di mejanya, Asensio terus dikaitkan dengan transfer gratis ke Barcelona. Sementara Pedri tidak ingin mengajukan permohonan langsung kepada Asensio, dia tidak bisa menahan diri untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada rekan setimnya di Spanyol. Dia memiliki banyak kualitas, mari kita lihat apa yang terjadi dengan kontraknya, tetapi semua pemain bagus harus berada di Barca, katanya. Iran punya kans lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Carlos Queiroz semeringah. Timnas Iran memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Wales pada partai lanjutan grup B. Pelatih timnas Iran, Carlos Queiroz pun semeringah dengan hasil manis tersebut. Queiroz pun lega, para pemain pantang menyerah dan bertarung hingga titik darah penghabisan, dan menyebut bahwa laga tersebut adalah hari yang indah bagi timnya. Queiroz sampai kehabisan kata-kata dalam hal menyampaikan ucapan terima kasih kepada anak asuhnya. Pelatih berusia 69 tahun itu menyebut bahwa Ali Reza dan kolega benar-benar layak untuk diapresiasi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!